Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama saya dalam pembimbingan tahsin kelas A. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bacaan idgham, yaitu idgham mutamathilan, idgham mutaqariban dan idgham mutajanisan. Sebelum memasuki ke hukum-hukum tadi, terlebih dahulu kita membahas kembali apa yang disebut dengan idgham. Jadi idgham ialah memasukkan suatu huruf ke huruf yang lain sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf kedua. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama yang bersukun kepada huruf kedua yang berharokat sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan bukan dalam tulisan. Jadi ketika dalam penulisan dia tetap misal nih ada bacaan contoh di sini idrib bi asok. Nah, itu kan secara penulisan dia ada ba sukun, kemudian setelahnya ada huruf ba. Nah, secara penulisan dia tetap, tapi secara pengucapan kita membaca huruf ba sukun dilebur idrib bi asok gitu. Jadi seakan-akan cuman hanya ada satu ba yang bertasydid tadi seperti itu. Tapi secara penulisan dia tetap ba sukun dan huruf ba. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke hukum idgham mutamathilan. Nah, idgham mutamathilan ialah bertemunya dua huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya. Jadi ketika huruf-huruf ini bertemu dengan huruf yang sama, nah ini maka disebut idgham mutamathilan. Cara membacanya ialah huruf yang pertama dilebur ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Jadi idgham mutamathilan ketika dua huruf yang sama bertemu itu termasuk idgham mutamathilan. Contohnya, misal di sini adalah ba sukun bertemu dengan huruf ba, dal sukun bertemu dengan huruf dal, mim sukun bertemu dengan huruf mim, ha sukun bertemu dengan huruf ha, dan lain sebagainya. Langsung saja kita bacakan contohnya. Ya, di sini ba sukun bertemu dengan huruf ba. Idrib bi'asok, idrib bi'asok, idrib bi'asok. Nah, di sini ada huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, hukum ba sukun adalah qalqalah. Tapi karena setelah huruf ba sukun ada huruf ba, maka termasuk pada hukum idgham mutamathilan. Maka hukum qalqalah di sini tidak berlaku. Jadi membacanya idrib bi asok, idrib bi asok, bukan idrib bi asok. Nah, bukan. Benar dia memang ba sukun adalah qalqalah, tapi karena setelah ba sukun ini adalah huruf ba, maka termasuk hukum idgham mutamathilan. Maka hukum qalqalah tidak berlaku. Seperti itu. Sama seperti huruf dal di sini. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Nah, bacanya seperti itu. Bukan wa qad dakhalu, tapi wa qad dakhalu. Qalqalahnya dihilangkan. Seperti itu. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini sama seperti idgham mimi ya. Lakumma. Nah, bacanya berarti sama seperti idgham mimi. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Lakumma, lakumma. Seperti itu. Kemudian hak sukun bertemu dengan huruf ha. Maliyah halaka. Nah, di sini hak ditasydid tanpa didengungkan. Ya, jadi tanpa ditahan. Langsung. Maliyah halaka. Bukan maliyah halaka, tapi ditahan. Maliyah halaka, langsung tanpa dengung. Maliyah halaka, gitu. Lanjut ke huruf fa sukun bertemu dengan huruf fa. Fala yusrif fi, sama tanpa dengung ya. Fala yusrif fi, seperti itu. Kemudian huruf kaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Di sini contoh bacanya yudrikum. Cara membacanya yudrikum, yudrikum. Nah, di sini karena kaf adalah termasuk huruf yang harus hamas ya.
harus hamas, tapi ketika huruf kaf ini bertemu dengan huruf kaf sukun ini tadi bertemu dengan huruf kaf, maka sifat hamasnya hilang. Ya, jadi bukan yudrikum, tapi langsung yudrikum, seperti itu. Sifat hamasnya hilang. Selanjutnya, huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Bal la yakhafuna. Nah, kembali tanpa dengung. Jadi langsung bal la yakhafuna, bukan bal la yakhafuna, tapi bal la yakhafuna, bal la segitu ya. Kemudian za sukun bertemu dengan huruf za. Sama tanpa dengung. Idzahaba, seperti itu. Kemudian ta bertemu dengan ta sukun bertemu dengan huruf ta. Di sini ta juga harus hamas, tapi ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta, maka sifat hamasnya hilang. Gharabat taqriduhum, nah, gitu. Jadi bukan gharabat taqriduhum, tapi hamasnya hilang. Gharabat taqriduhum, seperti itu. Lanjut ke huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Lan nadkhulaha, seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf waw sukun bertemu dengan huruf waw tanpa dengung. Awaw wa nasaru thumma attaqaw wa ahsanu bima asaw wa kanu, seperti itu. Jadi tanpa dengung ya. Di sini ada pengecualian. Apabila huruf yang pertama adalah huruf-huruf yang dibaca mat, maka harus dibaca panjang sebagaimana mestinya. Jadi tidak terpengaruh. Huruf mat ada ya sukun, waw sukun ya. Contohnya, qaumi ya'lamun amanu wa amilu. Nah, jadi tetap seperti biasanya. Qaumi ya'lamun amanu wa amilu, seperti itu. Lanjut ke idgham mutaqarribain. Pengertian dari idgham mutaqarribain ialah idghamnya huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Idgham ini juga mencakup idgham lam qara. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya. Di sini idgham huruf yang berdekatan makhraj ya. Qaf dan kaf kan berdekatan. Qaf dan kaf, la dan ro. Nah, cara membacanya seperti ini. Ketika huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf, cara membacanya alam nakhluqukum. Nah, di sini qalqalah qaf hilang. Jadi tidak dikolkolahkan. Sama seperti tadi yang telah dicontohkan, ada huruf ba dan da yang ada di hukum idgham mutamathilin. Lah di hukum mutaqarriban ada qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Lah di sini huruf qafnya qalqalahnya hilang. Jadi qalqalah yang ada pada qaf itu hilang, tetapi istilahnya masih tampak. Jadi masih terangkat. Alam nakhluqukum. Nah, nakhluq seperti kita mau mengucapkan huruf qaf, tapi langsung ke huruf kaf. Nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Seperti itu. Jadi kurang tepat kalau kita membacanya tidak istilah. Jadi langsung alam nakhluqukum. Nah, jadi huruf qafnya ada istilah. Jadi huruf qaf harus istilah tapi tanpa ada qalqalah. Alam nakhluqukum, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu lam sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, jadi di sini lamnya hilang. Langsung ke huruf ro. Qurrabbi, kan di sini tulisannya qaf lam sukun ro tasdid ya. Jadi langsung qurrabbi, bukan qul rabbi tapi qurrabbi. Contoh yang kedua, bar rabbukum. Nah, di sini tulisannya bal rabbukum, tapi kita membacanya bar rabbukum, seperti itu.
Itu adalah contoh dari bacaan idgham mutaqarribain. Selanjutnya masuk ke hukum idgham mutajanitsan. Idgham mutajanitsan ini yaitu idghamnya huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contoh bacaan idgham mutajanitsan yang pertama yaitu ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf zal. Contoh bacanya yaitu yalhadzalika. Cara membacanya, huruf ta sukun tidak dibaca langsung masuk ke huruf zal yang bertasdid. Jadi huruf ta-nya hilang. Yalhadzalika seperti itu, bukan yalhadzalika, tapi langsung masuk ke huruf zal. Yalhadzalika seperti itu. Contoh yang kedua, ketika huruf zal sukun bertemu dengan huruf dha. Idzalamu. Nah, huruf zal sukunnya hilang ya. Kemudian huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Di sini dalnya hilang. Qad tabayyana. Nah, di sini kan huruf dal sukun adalah qalqalah. Tapi karena bertemu dengan huruf ta termasuk idgham mutajanitsan, maka huruf qalqalahnya tidak berlaku. Huruf dalnya hilang. Qad tabayyana. Laqad taba. Nah, jadi bukan laqad taba atau qad tabayyana, tapi huruf dalnya hilang langsung masuk ke huruf ta. Laqad tabayyana. Laqad taba. Kemudian ta bertemu dengan huruf dal. Asqalat da'awa. Jadi huruf ta-nya hilang. Hammat ta'ifah. Hammat ta'ifah. Nah, jadi huruf ta-nya hilang masuk ke huruf ta. Tadi huruf ta-nya hilang masuk ke huruf dal. Seperti itu. Kemudian ini huruf ta bertemu dengan huruf ta, sama seperti yang ada pada idgham mutaqarribain ketika huruf qaf bertemu dengan huruf kaf ya. Di sini ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta, maka qalqalah ta-nya hilang, tetapi sifat istilah ta masih tampak. Contohnya basaqta. Jadi huruf qalqalah ta hilang, tetapi istilahnya masih tetap ada. Basaqta. Seperti itu. Contoh yang kedua, farraqta. Jadi istilah dari huruf ta masih ada, tetapi qalqalahnya hilang. Kemudian huruf ba bertemu dengan huruf mim. Lah di sini huruf ba-nya hilang. Jadi cara membacanya irkam ma'ana. Jadi bukan irkab ma'ana, tapi langsung huruf ba-nya hilang. Irkam ma'ana. Seperti itu ya. Di sini ada keterangan. Selain contoh-contoh yang tadi telah disampaikan, perlu diperhatikan huruf-huruf yang tetap dibaca jelas dan tidak boleh diidghamkan. Ini menurut riwayat Hafiz, yaitu seperti keterangan yang pertama, qalqalah tetap tampak ketika huruf dal sukun bertemu dengan huruf ja. Contohnya, laqad ja'akum. Nah, huruf dal qalqalah tetap tampak. Kemudian dal bertemu dengan huruf za. Walaqad zayyana. Seperti itu ya. Kemudian seperti yang contoh yang selanjutnya, huruf dal bertemu dengan huruf dha. Faqad zalama. Nah, jadi huruf dalnya masih tetap qalqalah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu huruf dal tidak dipantulkan dan tidak masuk pada huruf berikutnya. Contohnya, ketika huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Yang tadi da jadi qalqalah ya, tapi ini dha. Lah ini huruf dalnya tidak dipantulkan dan tidak masuk pada huruf berikutnya. Jadi tetap ada. Contohnya, dha bertemu dengan huruf ta. Ittabarra'a. Seperti itu. Jadi bukan ittabarra'a, tapi huruf dha masih ada. Ittabarra'a. Terakhir contohnya, idja'ukum.
id ja'ukum, seperti itu. Kemudian selanjutnya, keterangan selanjutnya yaitu hamas pada huruf ta tetap dibaca ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta. Contohnya, kadzabat samudu, kadzabat samudu, seperti itu. Jadi huruf ta masih ada sifat hamasnya. Kadzabat. Nah, seperti itu. Contohnya yang selanjutnya, khabat zidnahum, khabat zidnahum, seperti itu. Selanjutnya, tak sukun bertemu dengan huruf sin. Unzilat suratun, unzilat suratun, unzilat suratun, seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa huruf yang rawan salah, maka kita harus berhati-hati. Contohnya ketika huruf ha sukun bertemu dengan huruf ha, gha sukun bertemu dengan huruf ain, gha sukun bertemu dengan huruf ha, ain sukun bertemu dengan huruf hamzah, hamzah sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, kan hampir sama. Jadi harus berhati-hati. Seperti ini. Contohnya, ha sukun bertemu dengan huruf ha. Fasabbihhu, fasabbihhu. Jadi bihnya itu ha, hu-nya ha. Jadi nggak boleh tertukar atau sama. Biasanya membacanya yang salah seperti ini. Fasabbihhu atau fasabbihhu. Jadi ha semua atau ha semua. Atau tertukar. Fasabbihhu. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian gha sukun bertemu dengan huruf ain. Afrigh alaina, afrigh alaina. Gak boleh membacanya sama, afrigh alaina, tapi harus afrigh alaina, seperti itu. Kemudian ain bertemu dengan hamzah. Tattabi' ahwa'ahum, tattabi' ahwa'ahum. Hamzah bertemu dengan ain. Nabbi ibadi, nabbi ibadi. Jadi yang pertama hamzah, nabbi ibadi. Nah, kemudian ghain bertemu dengan huruf qaf. La tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Ya, biasanya kan mungkin karena terlalu cepat membacanya, jadi tidak diperhatikan membacanya seperti ini. La tuzigh qulubana. Gha sukunnya tidak terbaca. Nah, itu harus berhati-hati. Nah, demikian materi tentang hukum bacaan idgham mutamathilain, idgham mutaqariban, dan idgham mutajanisen. Jika ada pertanyaan, insyaallah nanti bisa langsung ditanyakan ketika nanti kita pembinaan online pada hari Kamis, insyaallah ya. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu belajar Al-Quran, untuk selalu mengajarkan Al-Quran. Kita menjadi orang-orang yang baik, seperti sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga dengan kita belajar bersama-sama, mendalami berbagai macam hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran, menjadikan amal ibadah kita menjadi amal yang soleh, menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.